Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatal ya alim ba'du. Ibu-ibu secara rehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Ada yang telat sahur? Ayo nurusin. Alhamdulillah. Mangga ibu saudara langkung dipayun orang sami-sami mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2022 kita tahun 2023 kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dan bisa bersilaturahmi. Jangan lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke panutan kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat dan kita selaku umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Sambil menunggu anak ibu melakukan kegiatan pembelajaran, hari ini akan disampaikan beberapa informasi penting yang harus diketahui oleh ibu sebagai orang tua siswa. Yang pertama, hasil daripada seleksi lomba cerita. Kita luruskan dulu ya, jadi bukan lomba membaca, tapi lomba cerita. Artinya anak ibu tidak harus bisa baca. Anak ibu bisa menerjemahkan gambar, terus diceritakan, itu yang dinilai. Kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan, dibagi sesi gitu ya, dan hasilnya ada 3 finalis yang nanti akan ditandingkan lagi. Nanti setelah liburan akan dipilih lagi. Mereka itu adalah yang pertama Faiza. Ada orang tua Faiza di sini? Ada? Nggak ada ya? Faiza ya. Yang kedua adalah Azka, putranya Bu Ita, dan yang ketiga adalah Nanas. Ya. Jadi yang terlihat oleh kami adalah dia ekspresinya dapat. Gitu ya. Ada juga yang bacanya sudah bagus dari ketiga ini, tapi ekspresinya kurang. Jadi orang tua yang anaknya tadi kepilih ya sebagai finalis, jadi ada waktu ya. Silakan boleh pinjam bukunya ke guru masing-masing untuk dilatih terus-terus gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas mendekati perlombaan tingkat kecamatan, anak ini sudah siap. Dan untuk kecamatan, lombanya tanggal 2 Mei, tanggal 5 ya Pak? Tanggal 7 ya? Kemarin waktu di 6 ya? Jadi hari Selasa tanggal 6. Jadi masuk tanggal 2, 1 minggu setelah itu baru kita melakukan kegiatan di kecamatan. Itu Bu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ibu, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di bulan Ramadan. Bentuk kegiatannya berbeda. Biasanya Ibu di SIP, sekarang kita masuk. Alhamdulillah selama ini kondusif. Anak-anak bisa dikendalikan, bisa sholat duha. Cuma mungkin berbeda ya. Kalau biasanya anak itu belajar praktek sholat duha, artinya saya nggak ikut sholat, anak-anak bacaannya dikeraskan. Kalau untuk Ramadan, bagian ngamakeun anak. Makanya kamari barangkali aya anu keneh rarasaeun nyarios tarik gitu nya. Tah ieu panginten masihan informasi bahwa aya praktek, aya sholatnya anak gitu. Tah anu ayeuna mah panginten ngajarkeun ke anak didik kita adalah waktunya memakai sholat, ilmu sholat yang sudah dipelajari. Makanya untuk sholat duha, gurunya ikut sholat duha, ibu ikut sholat duha, anak pun ikut sholat duha. Seperti itu ya. Jadi biar
miskonsepsi bahwa sholat itu harus dikeraskan bacaannya. Dengan pengalaman ini anak akan tahu perbedaan mana yang namanya latihan, mana yang namanya sholat beneran. Itu punya. Jadi murangkali internetnya mau kacanakeun dina pikiran teh oh sholatnya kedah ditarikeun bacaan anak. Mudah-mudahan ku pengalaman bulan puasa ayeuna anak tahu mana yang sholat beneran, mana yang sholat praktek. Hari sholat praktek mah kan pak guruna berkeliaran. Nah, anu dilereskeun, nah itu namanya praktek. Gitu. Ayeuna mah panginten abdina oge ngiring sholat, gitu punya. Eta panginten pelajarannya dan alhamdulillah saya lihat beberapa hari kemarin pantau perkembangannya masih terkendali. Mudah-mudahan ini terjaga sampai waktunya sebelum tiba Ramadan, gitu ya. Jadi antusias anak ibu sekolah itu tetap dijaga. Jangan sampai dari nama sekolah lagi puasa dan diajarna oge panjenengan teu serius sebelum Ramadan. Pikiran itu dihilangkan. Karena kita berupaya untuk menyuguhkan kegiatan pembelajaran yang tetap bisa menarik anak dan menyenangkan. Hari Senin sampai hari Kamis, anak belajar Iqra, anak belajar sholat, anak belajar hafalan. Alhamdulillah kemarin saya ikut gabung gitu ya. Jadi mangga anu semangatnya turun orang tuanya ini yang ada di sini dan yang ada di online. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya. Nanti kita share di channel kita bagi orang tua yang tidak ikut. Jadi semangat, apalagi sekarang kebaikan akan dilipat gandakan. Seperti itu Bu ya. Untuk hari Jumat kegiatannya khusus nobar. Kemarin tuh nobar. Ada komentar tuh Bu Oli, aneh cenah tipina badan gitu. Ini alhamdulillah jadi putih, bisa jadi screen juga layar gitu, jadi multi manfaat ruangan kita ya. Untuk hari Sabtunya anak diobservasi ke lingkungan biar anak punya wawasan baru, suasana baru. Ingat, belajar itu tidak mesti harus di dalam kelas. Ketika anak ibu sekarang dibawa oleh guru-guru jalan ke sawah itu juga belajar. Kumaha da sok biswae, belajar biar tidak terjatuh gitu ya. Dan barangkali abdi mau jalan-jalan sok ledok gitu. Belajar menikmati masa anak-anak di sawah. Jangan sampai anak orang kampung tidak bisa jalan di galangan sawah. Kan ironisnya ayeuna oge ibu-ibu aya bukan biasa apakah di jalan. Ya pasti bakal aya. Lamun ke kurang jalan-jalan ka serang pasti aya anu ngadeng-dengkeun, aya nu sieun kotor gitu nya. Jadi belajar itu tidak mesti dalam ruangan kelas. Itu harus dibangun tuh di kita biar ibu itu ke sekolah enggak negatif thinking. Oh, masa kalau di asirul mah belajar teh kotoran. Ya belajar apa? Belajar kotoran. Emang apa sih yang didapatkan dari kotor-kotoran? Banyak banget. Kebebasan berekspresi, kebebasan bercerita gitu Bu ya. Jadi itu yang disampaikan untuk poin pertama. Jadi kegiatan bulan Ramadan jangan sampai makin down, makin loyo semangatnya. Mari kita tingkatkan, gitu Bu ya. Itu untuk Ramadan. Dan alhamdulillah ada juga program baru sedekah ya. Hari pertama laporan dari guru dapat 80.000 untuk sedekah. Tepuk tangan lah itu ya. Itu 80.000 kali 6 udah berapa ya? Kita kan satu minggunya 6 hari masuk tuh ya. 8 kali 6 udah 420 ya. Kalau kita masuknya 2 minggu udah hampir 800. Buat apa itu teh? Nanti di akhir sekolah sebelum libur kita buka bareng-bareng. Nanti kita kasih ke anak yatim. Itu punya jadi belajar sedekah. Orang tuanya juga silakan. Pak abdi mah tos dijatah sedekah teh saur suami 10.000 sadinten. Tapi bingung, ka sakola hoyong, ka masjid hoyong, bagi 2 aja. Jangan bingung-bingung. Abdi mah bade ka sakolakeun ambil nilai murang kali sedekah abdi nageun tusuk. Jadi kita enggak, nilainya bukan ke arah sana ya, tapi prosesnya. Sama apa makanya murang kali anak-anak ibu semuanya kalau udah besar kejadian hidupnya misalkan sebelah kekurangan tapi motivasi untuk sedekah tidak hilang. Itulah makin keren tuh. Miskin tapi rajin sedekah itu yang lebih luar biasa gitu ya.
Kalau kaya rajin sedekah udah biasa, emang harusnya orang kaya sedekah. Tapi kalau orang yang pas-pasan dia sedekah sesuai kemampuannya itu yang luar biasa. Kayak kita ya, abdi ya sama gitu ya. Jadi sedekah silakan, bentuknya banyak. Mau ngasih tajil, mau ngasih apa silakan. Tidak harus mewahnya tapi istiqomahnya. Kalau ibu niat karena Allah, insya Allah akan mengundang pertolongan Allah dari masalah yang kita hadapi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu keren ya, program-programnya keren. Dan itu teh bukan dari kepala sekolah, serius Bu ya, tapi dari guru-guru asirat. Keprokulah buat guru-guru asirat. Jadi nanti nangkap sinyal guru-guru asirat pas mulai ayah kahayang, terus mulai ayah mate karena untuk di piwarang kedaki alhamdulillahnya ditinggal kemarin 3 hari jalan alhamdulillah gitu Bu ya. Itu yang pengumuman untuk Ramadan. Selanjutnya untuk kunjungan rumah. Sebelum kita ke kunjungan rumah, Ibu, kunjungan rumah ini akan ada beda format. Ibu Holly bisa tayangkan format untuk itu dulu sebelum kesini. Jadi Ibu, kunjungan rumahnya ini pilih ayah baru ya. Kunjungan rumah ini bukan berarti mau masuk ke dalam urusan masalah keluarga Ibu. Kan jarang ya guru berkunjung ke rumah, berkunjungnya 10 menit saja gitu ya. Ini harus digarisbawahi. Tujuan kunjungan rumah adalah untuk melakukan observasi perkembangan. Pak, observasi teh naon sih abdi mah teu kaharti. Observasi teh lamun bahasa urang nama ngetes. Ngan bahasa ngetes teh ayeuna mah digentos ku observasi. Naon sababna ari ngetes mah engke teh bakal aya nu pinter, aya nu bodoh. Tah ku observasi mah moal kitu Bu ya. Kalau sekolah punya target anak harus bisa 4, ketika diobservasi bade diwartoskeun tinu 4 murang kali Ibu teh udah bisa semuanya, baru bisa 1, baru bisa 2, baru bisa 3 atau sudah ke 4-4-nya. Kalau baru bisa 2, sekolah akan ngasih saran bagaimana caranya agar dia bisa 3. Kalau anak Ibu sudah bisa 3, sekolah akan masihan masukan bagaimana caranya agar anak Ibu bisa ke 4. Jadi mungkin hasil observasi itu tidak menjas, tidak memberikan label teh naonnya. Ibu enak deh, masih ingat deh Ibu karena omongan kolot baheula ka urang. Oh si budak baong pernah ngomong gitu kayak Ibu. Gara-gara Ibu sok tataekan karena tangkal jambu. Terus anu gaduh angkal jambuna ngambek. Wah sia, budak baong maneh teh. Kan itu label ya. Nah, itu teh Bu, saya mau tanya, kalau Ibu punya pengalaman itu, sekarang masih ingat nggak? Ingat ya? Itu memperkuat bahwa kita teh baong saat kita sedang galau, betul nggak? Benernya, abdi teh baong, makanya abdi teh hirup teh susah, da loba dosa. Kan gitu ya, ujung-ujungnya nyalahin diri sendiri. Tah ayeuna mah ku asesmen itu dihilangkan. Mari kita berikan label anak kita yang baik-baik. Omongan kita adalah doa. Seandainya anak Ibu belum pintar, doakeun ucu mudah-mudahan katos abdi mah pintar. Seepkeun bodona ayeuna. Murang kali Ibu hese diatur sok atuh sing seep ayeuna. Lulumpatan di kelas asal ulah cilaka. Ngan ningali lamun paburu keur baeut ulah lulumpatan bisik perturunan. Kan belajar empati nanti anaknya tahu kapan dia lari-lari lihat gurunya, oh guru sedang senang nih, saya boleh motah nih. Mau kumaha kan gitu ya. Nanti akan efeknya banyak. Itu Bu ya. Jadi asesmen ini, nah ini kami dapat ilmu baru ya. Ketika dari kementerian datang, lihat ini ya. Kalau dulu ini ada istilah belum berkembang. MBEK mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, BSB gitu ya. Kemarin diskusi sama coach ya, pelatih sekolah kita. Pak, kalau gini, kalau saya jadi orang tua siswa sini, terus penilaian anak saya sini, BB, saya nggak terima. Masa sih anak saya nggak bisa apa-apa? Bagaimana kalau gitu orang tua kritis? Oh iya Pak, gimana tuh cari yang bisa diterima?
Nah, makanya sekarang kami menggunakan simbol. Simbolnya gampang dimengerti kan? Yang pertama artinya apa? Anak sudah mulai punya potensi, cuma nongtotna kakarek nempel. Ini ruminya. Ya. Jadi munculnya baru sedikit. Gitu. Berarti kalau nanti posisi anak ibu ini harus disiram, cara nyiramnya bagaimana? Kan ada tanaman yang kalau disiram tiap hari nggak makin baik ya, justru akan parah. Kan gitu ya. Berarti di sini harus ada diskusi. Tipe anak ibu itu kayak gimana cocoknya gitunya. Ada budak pintar mah kudu digecak, emang seseueun digecak. Mungkin apa kalau kumprung, belai, orang capek, budak stres kan gitu ya. Tepat aku mana? Gitunya. Anu kedua akan tinggalkan. Kalau ini udah mulai kuncup bunga ada, berarti udah bagus tuh progresnya. Kalau ini udah mulai kuncup bunga, alhamdulillah. Dan ini harapan kita, anak itu berkembang. Pak, budak abdi mah lulusan Asiron masih kene di dia. Ari sakola orang kali ibu bade di TK Asiron betul. Bade ka SD mah. Bade nu bikin kakolot di TK unggul mah. Tos beres ka TK ka mana? SD. Tos beres ka SD? SMP. Lamun murang kali ibu di TK-nya belum masih posisi ini, jangan berkecil hati, terus nuduh kamu mah anak bodoh. Kalau anak pinter ngomong kayak gini, saya anak siapa? Sanak anak mama, saya bodoh, berarti mamanya. Coba, kalau anak kita kritis, itu teh nembak diri kita sendiri. Gitu ya. Coba, saya harap dari parenting ini orang tua di Asiron hilangkan kebiasaan-kebiasaan orang tua kita dulu, hilangkan label-label stop, hilangkan. Bilih kaduhung siga mamahna maling kundang. Dan budakna jadi batu saha anu teu sedih sih budakna jadi batu. Katanya maling kundang menyesal, orang tuanya pasti menyesal. Menyesal, gitunya. Ari kamari mah targetna teh ka budak unggul ya, sinterman ulah bedegong. Cepet ke abdi mah kakolotna oge ada pelajaran. Ka budak ulah sumpah-sumpah serapah. Bodoh sia, ya udah bodoh. Jadi batu sia, jadi batu. Angger. Da anu ceurik mah kolot. Bayangkeun kan ibu nu ngalahirkeun budak jadi batu gara-gara saha? Gara-gara urang anu nyareus teu leres. Gitu Bu ya. Jadi ini nanti abdi melakukan observasi, tidak akan mencari siapa yang paling banyak berkembangnya enggak. Dan ini tidak akan di-ranking. Tidak akan di-ranking. Makanya nanti hasilnya akan disampaikan oleh guru-guru ke ibu. Bu, kalau penilaian IET pas di dia, kumaha carana supaya sendiri Pak Guru? Tadi obrolan guru. Kade punya target anak-anak ulah muluk-muluk lamun urang kali ibu di sini, jangan ini langsung ke sini. Ya. Bagaimana fokus di dia ka dia heula. Tos di dia ka dia, tos di dia ka dia. Seperti itu, gitu Bu ya. Jadi ini harus diperhatikan secara baik oleh ibu semuanya biar nanti kita anak itu tidak akan merasa dikucilkan ketika dia masih belum bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu Bu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah penjelasan saya? Jelas Bu ya? Bagi yang gimana-gimananya misalkan Pak abdi mah sok nyarios nu gara roreng ka urang lagi udah masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Ke depan masih ada, anak kita masih sehat, anak kita masih ada, udah kita niatkan tidak melakukan hal itu lagi. Oke, lanjut. Bu, yang akan diobservasi, nah sekarang itu sedang digalakkan, dikampanyekan ada yang namanya transisi PAUD SD. Alhamdulillah kami belajar ini langsung dari kementerian ngasih aplikasi yang namanya platform mereka mengajar. Kami tahu apa sih yang harus disiapkan dari PAUD ke SD. Ternyata ada 6 poin. Yang pertama adalah mengenali nilai agama dan budi pekerti. Ieu bukan hiji. Jadi modal anak ke SD yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Apa yang akan ditanya nanti?
mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Nanti kami akan menyiapkan pertanyaan yang kalau dijawab oleh anak ibu nanti perkembangannya akan dilihat. Pertanyaannya seperti apa? Nya baca we. Adeknya lagi briefing. Nanti ada Pak Guru di sini. Pak Guru akan nanya gini, siapakah nama Tuhanmu? Allah ya. Terus ibadah-ibadah orang Islam apa? Ada sholat tua di briefing si budak wah, jangan aja. Saya itu ingin natural aja. Kalau ibu sudah biasa menjelaskan Allah Tuhan kita, ya udah itu yang dibiasa. Itu ya. Ini dikasih kisi-kisi itu bukan berarti ibu nge-briefing, mau jadwalan ke Senin, berarti murang kali ada berapa hari tuh? 1 hari. Anak itu stres sebenarnya. Hari Senin jadwal pertama kisi-kisinya banyak. Ibu udah ingin di sini, anaknya wah di briefing udah sini. Sesi kedua kita les biar mama. Nama baik keluarga kita jaga. Kebayang ya? Diajarkan dari sekolah, diajarkan kan guru-gurunya ngajak ke jalan-jalan, terus lihat tomatnya warna-warni, siapa yang menciptakannya? Allah. Berarti dia udah ngerti, gitu ya. Itu konsepnya, gitu ya. Terus kegiatan ibadah sesuai dengan agamanya. Kita sebagai seorang muslim harus apa? Harus sholat. Bagaimana bacaan sholat? Seperti apa? Rukun Islam ada berapa itu akan ditanya. Nanti kami akan bikin rubik. Rubik itu adalah neraca penilaian. Jadi pertanyaan seperti apa? Lamun murah kali ngajawab nanti mana perkembangan. Nah kan murah kali tak ayah mau jawab, tapi tipe-tipe ayah. Misalkan saya tanya, siapa nama Tuhanmu? Pak Ustadz, gitu kan? Oke, Pak Ustadz. Kenapa bisa Pak Ustadz? Khusus lah. Ada anu sok nyarios Tuhan teh Pak Ustadz. Oh berarti dia punya modal, dia tahu kata Tuhan dari Pak Ustadz, gitu kan? Ulah wakaf, bodoh mana ente banyak pangeran Ustadz kan gitu ya. Kita telusuri dulu. Tipe anak seperti ini berarti perkembangannya di sini. Punya potensi karena dia tahu kata Tuhan dari Pak Ustadz. Pertanyaan jawaban anak kedua. Allah. Oke, Allah. Nanti kami punya apa? Pertanyaan kedua. Selain Allah menciptakan matahari, Allah nyiptain apa aja? Anak dan ngulang. Targetan anak kadia. Jadi lah tidak misalkan murakalitas biasa ngajawab Allah sebagai Tuhannya, apa saja yang Allah ciptakan sebagai Tuhan. Murang teh ngulang. Lamun murang kali ngulang berarti di dia. Kayak di panti. Kamu diciptakan sama siapa? Sama Allah. Berarti Allah menciptakan siapa? Saya. Oh, berarti orang kali tos di dia kene. Tapi lamun ku abdi ditaros selain kita, apalagi selain Allah Tuhan kita, apa ciptaan Tuhan? Dia langsung menjawab manusia, tumbuhan, hewan. Berarti sudah di sini. Itu ya. Nanti itu triknya akan kami buat. Cuma kalau kami sampaikan itu takut ibu jadi terobsesi. Oh biar anak saya perkembangannya di rumah, oh, udah tahu bocorannya. Jadi langsung, engkena ibu ngajarnya untuk berproses, ngajarnya di kami. Oh, pokoknya nama kie. Kayak lamun Pak Guru naros, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Ambil nilainya di dia. Kayak lamun Pak Guru naros bertanya, Allah apa yang diciptakan oleh Tuhan? Sebut ya langit, ambil di dia. Kayak misalkan selain langit, menurut Pak Guru naros jawab hujan, pelangi, dan sebagainya. Ambil di dia nilainya. Bisa kan? Bisa manusia. Jadi murah kali itu taunya karena di real. Bukan karena paham dari kesadarannya. Paham Bu ya? Jadi ini tidak akan secara detail. Nanti itu tugas kami. Biar apa? Biar anak jawaban ibu dimanapun, apapun jawaban ibu, kami bisa ngukur gitu. Oh, jawaban murah kali ibu teh di dia. Kalimat pertamanya di sini, ya udah, kami objektif. Cek gitu. Engke lamun hasilnya di dia, supaya sekali dia, engke dijelaskan dulu. Itu ya. Lanjut. Bu Holi, nih bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Bagaimana nih? Ini mungkin pengalaman sehari-hari.
Pasti nanti kalau kemarin saya nanya, sebutkan 10 nama teman kamu waktu 10 detik. Tok tok tok, aya nu bisa 10, aya nu kan gitu ya. Aya nu ulang heula berarti kan udah jelas bahwa ini anak ini kalau banyak nama teman yang dihafal berarti interaksinya banyak. Itu ya seperti itu. Ulang ke apa ke 10 bagian kan? Enggak juga kan gitu ya. Lanjut, yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang menandai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Pertama, dapat meminta tolong. Pernah tuh ngerangkali ibu minta tolong ke ibu ketika dia mau makan? Kalau pernah berarti sudah siap anak ibu masuk sekolah SD. Gitu. Jadi anak ibu masuk SD jangan hanya anak norolong maca. Ini persiapkan. Anak ibu sudah bisa, punten, Bapak punten saya mau minum tapi airnya di tekonya di atas saya nggak bisa. Bisa nggak? Nah itu aja kan. Urang mah hilap ngajarkan anak itu teh gitu. Ini kesiapan, Bu ya. Yang kedua, dapat mengucapkan maaf dan terima kasih. Lamun anjeunna salah, pernahkah anak ibu minta maaf ke ibu? Maaf ya. Tadi jadi kebanyakan jadi mentor. Berarti udah siap kan, Ibu ya? Bagaimana penilaian sekolah? Ini nanti akan dilihat dari pengamatan keseharian. Ini mah bisa diskusi, ya. Billy di sekolah murang kali ibu teh can kakuping oleh gurunya bilang terima kasih. Diskusi dengan ibu. Bu, gimana, pernah nggak anak ibu ngucapin terima kasih saat dibantu? Pernah Pak Guru. Ya udah, kita pilih mana yang bagus. Berarti udah di sini, cereng langsung. Itu Bu ya. Jadi opsi asesmen ini tidak hanya berfokus kepada guru, tapi nanti akan diskusi. Karena tujuannya bukan untuk menilai, tapi mencari tahu kesiapan anak kita. Sekolah juga harus dikasih informasi jujur dari ibu. Lamun teu acan, kasih tahu kami. Biar kami stimulus, biar kami stimulus itu biar kami langsung perkembangannya, biar dia tahu. Itu Bu ya. Selanjutnya, yang ketiga, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang pertama, mampu menunggu. Keselan tuh anak itu. Diurang banyaknya, baris yang paharum-paharum. Karena belajar ya. Mau nyarikan abdi mah. Apa sih untungnya baris di depan? Makanya gua habis sok di stimulus anak yang di depan, di tengah, di belakang sama-sama Pak Guru lihat. Kan itu bikin ketenangan ya. Jadi ngapain harus di depan? Lamun kebagian di payun alhamdulillah, lamun di pengker alhamdulillah, kan gitu nantinya. Nantinya kita tidak akan seperti kita waktu dibagi zakat. Dibagi zakat hayang ke payun-payunnya, dibagi daging kurban, terus dikasih kupon ke Pak RT. Ieu mah terjadi di desa muda. Panitia kurban sering ningali teh terus dikupon, boro-boro. Nah untungnya sih da bedana ngan semenit antara kita dengan orang lain. Ieu mah Bu RT riuh campuran ganti. Itu jadi tragedi. Ya, saya berharap generasi desa kula tidak seperti itu. Ngantri aja, jelas dapat kupon. Contoh nanti, lamun ibu kenging BLT rela ngantri dari pagi sampai sore, yang jelas uang sudah di rekening. Lamun kurang dicandak inji isu kan bisa wae. Tapi dah orang mah dah hoyong harita. Padahal ngapain kita menunggu dah atos dodah di rekening kita? Kapan kita butuhnya tinggal digesek. Justru ayeuna butuh teh Pak Guru. Ya silakan. Ngantri kan itu hal ini mirip kasus dengan anak-anak kita. Kalau ibu molotot ka budak ibu anu can bisa ngantri, coba berkaca urang, lamun menang BLT kumaha, lamun menang PKH kumaha, apa yang besok kamu? Berarti sama ibu can lulus TK, Lanjut, dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Ibu tahu konsentrasi anak ibu belajar yang bagus berapa menit? Bukan 20 menit, 7 menit. Murang kali duduk sidang bari balam ke 7 menit. Ayeuna di sekolah saberapa menit? 30 menit, 60 menit. Ayeuna murang kali ibu hoyong kasebut bageut 60 menit duduk siga patung. Kasiksa teh budak. Siksa. Ibu ge ayeuna geus elek esek.
Kurang kali sami. Kurang kali sami. Jadi maksudnya gini, ketika anak ibu loba gerak, udah dipelototan, udah disampaikan, gitu maksudnya. Karena 7 menit bahkan kurang, konsentrasi anak itu di usia TK itu kurang. Makanya guru tantangan luar biasa punya. Kabayang 2 bulan tugas abdi. Jadi lamun abdi ngantapkeun murang kali anu lulumpatan, eta kali ngantap. Dan emang ilmunya di 7 menit yang saya tahu untuk usia TK. Calik siga kieu teh. Penting mah teteh bu lamun ngawuru kurang kali marotah ayeuna paporosotana aman lanjut. Seperti itu. Yang berikutnya mana tuh Ali? Udah, oke, 4 ya. Pemaknaan tentang belajar yang positif. Pertama, senang datang ke sekolah. Anak ibu semangat ke sekolah kasih. Berarti itu siap SD. Gitu, simple. Udah siap SD. Karena dia sudah tahu bahwa saya belajar itu dapat ilmu. Tah murang kali anu lololan, abdi mah yakin lain ka murang kali bisa jadi anak yang jarang masuk itu karena orang tuanya pindah-pindah tempat. Ayeuna ka Garut, hijina ka Ngaplang, hijina ka mana ka Garut pindah-pindah. Sehingga anak jadi korban. Seperti itu ya. Ini juga nanti kami akan observasi. Yang penting mah anak semangat untuk sekolah. Kalau anak semangat untuk sekolah, terkadang ada laporan ke guru anak abdi mah semangat sekolah, kadang abdi sampai ngantirna. Kan ada ya. Apalagi yang jauh dari sekolah. Nah berarti anak ibu sudah siap untuk sekolah. Selanjutnya mau mencoba kembali untuk memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Untuk belikan buku. Jadi murang kali lamun yang masalah di orang mengulang mau atau enggak. Kalau dia mau berarti dia sudah siap belajar. Karena yang nama belajar itu proses, tidak langsung simsalabim, ya. Selanjutnya menunjukkan keinginan dengan mengajukan pertanyaan. Ayah murang kali kalau baca tanya. Lain bawel. Berarti anak ibu ini masuk ya. Anu teu ka hati nanyakeun alus. Sebab ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, malu-maluin. Gitu ya. Jadi ini ilmu baru ya, ilmu baru. Oh ternyata saya pikir anak-anak kita udah siap sekolah SD. Karena banyak bertanya, di KTP-an naros pertanyaan anak itu. Selanjutnya, yang kelima, perkembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Apa contohnya? Pertama, mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Apakah anak ibu sudah tahu cara menyimpan ikro kalau dibutuhkan? Lamun masih di layanan ibu, coba biasakan. Ini barang kamu. Ini buku prestasinya coba. Ayeuna masih aya ketika anak ngantri ikro, jadi aya nu nyantai buka ikro. Aya nu siap jeung ikrona, aya pas maju giliranana ikrona kakarek dicanak tina kantong. Tah berarti anak itu belum siap, belum mengerti apa yang dipersiapkan sebelum. Jadi itu mun perang mah kaburu katembak. Harusnya senjata ikro itu senjata ibaratnya udah disiapkan sebelum dia itu. Selanjutnya mampu secara bertahan menjaga kebersihan diri sendiri. Kebersihan diri sendiri, apakah sudah bisa mandi sendiri? Gosok gigi? Itu nanti akan didiskusikan dengan guru ya. Kalau udah bisa ya udah, perkembangannya sudah kembang. Itu Bu. Jadi nanti ini tidak harus oleh sekolah yang menilai. Karena yang tahu persis keadaan ibu kan ibu dulu. Nanti akan ada diskusi. Ya. Selanjutnya yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Tadi, apakah anak ibu mau mendengarkan omongan ibu? Apakah anak ibu mau mendengarkan perkataan ibu? Pak, murang kali abdi mah sok siga teu mungkin telusuri heula. Cek, tanya ke orang. Lamun murang kali ibu bisa, berarti anak ibu bisa menyimak, tapi dengan caranya. Ibu tahu nggak gaya belajar anak ada berapa? Ada 3. Yang pertama visual. Anak ibu lebih suka kepada yang bisa dilihat.
artinya anak ibu itu gampang belajar melalui gambar. Yang kedua, melalui audio. Audio itu ketika ibu bicara, dia nempel. Ketika ibu bercerita, membacakan cerita atau dia melihat cerita Upin Ipin, jalan kisahnya bisa disimak, itu video audio gitu ya, lihat dan mendengarkan. Yang ketiga adalah gaya kinestetik, artinya dia itu harus banyak gerak. Belajarnya sambil tata kolan, tataun, ya, tataun naon baik. Atanapi lompatan sambil nyokok mainan, nyimak. Jadi ketika ada anak seperti itu, jangan diasumsikan anak tidak memperhatikan. Teswe, tadi ibu cerita apa? Oh cerita ini, siapa tokohnya? Ini, oh berarti dia belajar. Itu Bu ya. Selanjutnya, menyadari keterhubungan antara simbol, angka atau huruf dengan kata dan bilangan. Misalkan di buku kan kita udah siap ya. Ada A sampai Z buah-buahan, A sampai Z kendaraan, itu produk kita, asli produk kita. Udah kita print hampir 100 buku ya. Jadi itu untuk stimulus. Nanti kami akan ngetes ada kata, misalkan BUKU, dibaca apa? Apakah sudah bisa juga? Itu Bu ya. Atau misalkan ada gambar pisang 5, anak bisa menghitung ada berapa? Ada 5, ditunjuk mana angka 5-nya, dia bisa, berarti udah bisa. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya, menyadari keterhubungan antara simbol angka dengan kata atau bilangan. Udah ya. Tadi yang ketiga, mampu membilang jumlah benda atau objek atau benda. Nanti bisa ngitung. Oh ya 5. Di jalan-jalan kan sering anak-anak lihat ada apa, ada angsa, ada berapa angsanya, ada 2 gitu ya. Itu bagian belajar. Yang selanjutnya memahami kosakata konsep. Nah, murangkali rata-ratanya Pak Guru, kamari abdi kagaru. Padahal itu kejadian 2 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu. Berarti konsep kata itu anak nggak tahu ya. Kamari, besok, lusa. Nah ini ternyata harus kita sampaikan, ini PR saya juga. Oh iya ya. Ketika anak ngomong kayak gitu jangan diluruskan. Pak Guru, ajina teh cari tanah perbo, dijak jalan-jalan ke alun-alun poe Minggu. Pak Guru kemarin saya ke alun-alun. Asumsi orang mah guru teh kamari gitu ya. Kamari ya. Ketika ditelusuri, oh ternyata jalan-jalan ke alun-alun poe Minggu. Bahkan lebih parah 2 bulan yang lalu. Berarti konsep sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, lama, sebentar, pagi, siang, malam, masih belum. Tapi di kita stimulus ya, kalau kita mau ke naik Sonagar, berapa hari lagi harus Sonagar hari Senin, sekarang hari Rabu. Nah itu belajar bahwa ini sekarang, besok kita pagi. Seperti itu Bu ya. Nah ini Bu, poin-poin yang nanti akan diobservasi oleh sekolah. Ada yang bisa diobservasi langsung oleh sekolah, ada yang minta jawaban dari ibu. Nanti kita bisa tukeran informasi. Ingat tujuannya bukan mencari nilai, tapi mencari kesiapan. Namun tema merangkal ibu jarang bicara terima kasih, jarang seringnya tahu kisah kali-kali dan oh ya udah berarti perkembangannya nomor 2. Itu. Kebutuh iya dah abdi mah. Da abdi mah peryogi teh perubahan perilaku anak ibu. Ya. Saya butuh perilaku anak ibu yang berubah. Tapi sekarang saya bersyukur ya, anak yang super duper sekarang udah mulai tahu oleh guru-gurunya. Ya. Kan saeutik deui mah ulah yang sampurna. Bandingkeun, coba ayeuna saya merefleksi. Sebelum sekolah dan sekarang sekolah, apakah ada perubahan perilaku anak ibu? Iya. Pak, dan murang kali abis waktu nyarios kaceplosan bisa anjing. Kan eta proses. Apakah anak kita boleh ngomong anjing atau enggak boleh? Atau siapa enggak boleh? Kalau ada soal, ada gambar anjing. Hewan apakah ini? A anjing, B babi, C bebek. Anak ibu patuh, itu jawabannya anjing. Lain milih anjing, kalah milih bebek. Dibenarkan disalahkan. Berarti ngomong anjing boleh atau jangan? Boleh. Anak kita harus dikasih tahu kapan kita boleh ngomong anjing, kapan nggak boleh ngomong anjing. Nah, kamu boleh ngomong anjing, tapi kalau ditanya sama bapak, balik ke mana nak? Anjing nggak boleh. Sama bapak itu bukan anjing. Kan lebih nilai kejelaskan. Oh siapa mana itu sopan orang nyebut anjing.
Jadi anak boleh ngomong anjing tapi pada waktu yang pas, kondisi yang pas. Gitu Bu ya. Di Sunda oke enggak boleh nyebut anjing mah. Ya ulah gogo. Gogo galangku kan bisa. Gitu Pak ya. Itu untuk poin ini. Kita break. Ibu mungkin kesebutan, silakan kita break beberapa menit ya. Isik pada ngobrol, pada naon. Nanti kita akan bahas jadwal. Gitu ya. Abdi pada istirahat lah. Pada kondisi ibu pada senam. Boleh aja senam kewer-kewer. Untuk kita. Boleh istirahat pada kemudian kita break dulu ya sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pilih pada tati. Langsung. Oh ya.